Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita akan berkumpul untuk melakukan sosialisasi terkait SOP Senam Nipas. Jadi selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk melakukan sosialisasinya ya. Ya, Ibu. Sudah kelihatan di layarnya? Sudah, Bu. Oh iya. Nah, di sini SOP Senam Nipas, pengertiannya yaitu senam nipas merupakan suatu latihan yang dapat dilakukan 24 jam setelah melahirkan dengan gerakan yang telah disesuaikan dengan kondisi ibu-ibu setelah melahirkan. Nah, untuk EBM yang terbaru itu sebenarnya 6 jam setelah melahirkan sudah bisa dilakukan senam nipas, asalkan ibunya dikondisikan dengan keadaan ibunya ya, gitu. Untuk tujuannya dari pelaksanaan senam nipas yaitu satu, untuk mengurangi sakit pada otot-otot, dua, melancarkan peredaran darah, mengencangkan otot-otot perineum, melancarkan pengeluaran lohea atau sisa darah setelah melahirkan, mempercepat involusi uteri, serta mencegah komplikasi emboli atau trombus. Adapun alat dan bahannya yang kita siapkan yaitu matras dan bantal. Selanjutnya di prosedur, di sini yang pertama, jelaskan prosedur pada ibu dan jaga privasi. Misalnya ini kita beritahu ibunya apa yang akan kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan, misalnya seperti ibu sebentar lagi kita akan melakukan senam nipas, terus jaga privasi maksudnya misalnya kita melakukannya di ruangan tertutup atau tutupi ibunya apa yang bisa ditutupin gitu, misalnya badan ibunya atau ruangannya agar ibunya merasa privasinya dijaga gitu ya. Terus yang kedua, berbaring. Ini kita langsung ke prosedurnya, prakteknya maksudnya. Ibunya berbaring dengan lutut ditekuk, terus tempatkan tangan di atas perut di bawah area iga-iga. Napas dalam dan lambat melalui hidung dan kemudian keluarkan melalui mulut. Seperti yang pada di gambar ya, ini contohnya. Selanjutnya, berbaring terlentang, lengan dikeataskan, di atas kepala, telapak terbuka ke atas, kendurkan lengan kiri sedikit, ringgangkan lengan kanan. Pada waktu yang bersamaan, rilekskan kaki kiri dan renggangkan kaki kanan. Seperti contoh pada gambar ini ya. Yang keempat, berbaring terlentang, kedua kaki sedikit direnggangkan. Tarik dasar panggul, tahan selama 3 detik, kemudian rileks. Jadi seperti pada gambar ini nanti ditahan selama 3 detik, kemudian rilekskan ya. Kemudian miringkan panggul, berbaring, lutut ditekuk, kencangkan otot-otot perut sampai tulang punggung mendatar dan kencangkan otot-otot bokong, tahan 3 detik, kemudian rileks. Seperti pada gambar yang ini. Kemudian berbaring terlentang, lutut ditekuk dengan dijulurkan ke lutut. Angkat kepala dan bahu kira-kira 45 derajat, tahan 3 detik, rilekskan perlahan. Ini seperti posisi kita yang digambar ini ya. Yang ketujuh, posisikan yang sama seperti di atas, tempatkan lengan lurus di bagian lutut luar kiri.
Ini contoh gambarnya. Kemudian yang ke-8, tidur terlentang, kedua lengan di bawah kepala dan kedua kaki diluruskan. Angkat kedua kaki sehingga pinggul dan lutut mendekati badan semaksimal mungkin. Lalu luruskan dan angkat kaki kiri dan kanan vertikal dan perlahan turunkan kembali ke lantai. Jadi kakinya semacam dibuat bergoyang-goyang gitu ya. Yang ke-9, tidur terlentang dengan kaki terangkat ke atas, dengan jalan meletakkan kursi di ujung kasur, badan agak melengkung dengan letak paha dan kaki bawah lebih atas. Lakukan gerakan pada jari-jari kaki seperti mencakar dan meregangkan. Lakukan ini selama setengah menit. Seperti di gambar ini, jadi posisi kakinya lebih tinggi daripada badannya ya. Selanjutnya, gerakan ujung kaki secara teratur seperti lingkaran dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Lakukan ini setengah menit. Jadi kakinya tuh berputar-putar di arah melingkar gitu ya. Yang ke-11, lakukan gerakan telapak kaki kiri dan kanan ke atas dan ke bawah, seperti gerakan menggergaji. Lakukan selama setengah menit. Kalau tadi itu melingkar, sekarang seperti gergaji. Jadi ganti-gantian ke depan ke belakang, seperti itu. Yang ke-12, tidur terlentang, kedua tangan bebas bergerak. Lakukan gerakan di mana lutut mendekati badan, bergantian kaki kiri dan kanan. Sedangkan tangan memegang ujung kaki dan urutlah mulai dari ujung kaki sampai betis lutut dan paha. Lakukan gerakan ini 8-10 kali setiap hari. Yang ke-13, berbaring terlentang, kaki terangkat ke atas, kedua tangan di bawah kepala, jepitlah bantal di antara kedua kaki dan tekanlah sekuat-kuatnya. Pada saat waktu bersamaan, angkatlah pantat dari kasur dengan melengkungkan badan. Lakukan sebanyak 4-6 kali selama setengah menit. Ini sama seperti posisi yang sebelumnya tadi juga, itu kakinya lebih tinggi daripada ininya ya, daripada badannya. Tidur terlentang. Yang ke-14, tidur terlentang, kaki terangkat ke atas, kedua lengan di samping badan, kaki kanan disilangkan di atas kaki kiri, dan tekan yang kuat. Pada saat yang sama, tegangkan kaki dan kendorkan lagi perlahan-lahan dalam gerakan selama 4 detik. Lakukan ini 4-6 kali setelah setengah menit, selama setengah menit. Yang ke-15, ini udah selesai tahapan-tahapan dalam senam nipasnya. Lanjutnya kita tinggal membereskan pasien dan alat, rapikan tempat tidur sebelumnya, terus persilahkan untuk ibu duduk kembali. Kemudian kita lakukan pendokumentasian secara swab. Demikian SOP dari prosedur senam nipas. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan ke teman-teman. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Mbak Pero. Maaf, Bu, tadi lambat masuknya terkendala di sinyal, Bu. Jadi dari penjelasan awal saya tidak perhatikan. Di sini saya ingin bertanya aja, Bu. Kalau misalkan ibunya itu habis operasi gitu, Bu, ya
itu dia bisa melakukan senam nifas itu kan, soalnya itu kan ada gerakan tadi yang lumayan dari gambar yang Ibu tunjukkan ya. Itu dia kalau misalkan senam nifas, itu setelah beberapa hari postpartum dia baru bisa melakukan senam nifas itu sendiri, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Pero. Untuk senam nifas sendiri itu biasanya dilakukan oleh persalinan yang normal untuk yang langsung ya Mbak, yang 6 jam setelah melahirkan. Nah, untuk persalinan secara sesar atau SC itu biasanya kita harus konsultasikan lagi dengan dokter. Jadi kemungkinan untuk harinya itu ditentukan sama dokternya atau pada saat ibunya sudah merasa tidak ada nyeri lagi. Jadi tidak bisa langsung. Untuk waktunya kapan harus dikonsultasikan lagi dengan dokter kandungannya gitu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sama bisa nambah pertanyaannya, Bu, ya. Itu Boleh. misalkan itu, ini kan kita bidan walaupun belum jadi, Bu, ya, karena masih mahasiswa gitu, Bu, ya. Kalau misalkan kita ada misalkan saudara gitu, ada yang nifas di rumah, kita ajarkan gitu, bisa enggak, Bu, atau harus bidan yang bersertifikat kah baru bisa melakukan hal tersebut? Terima kasih, Bu. Ya, untuk sertifikat itu tidak perlu ya Mbak Pero ya. Jadi yang penting kita melakukannya sesuai prosedur yang sudah ada tadi. Cukup dengan SOP sudah bisa kita lakukan, tidak perlu bersertifikat. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Permisi Ibu, saya izin bertanya. Ya Mbak, silakan. Ya mau bertanya Ibu, untuk senam nifas ini apakah ada pasien yang tidak boleh melakukan senam nifas? Dan bila ada, itu kategori pasien seperti apa ya Bu yang tidak disarankan untuk melakukan senam nifas ini? Terima kasih Ya, Bu. terima kasih pertanyaannya dari Mbak Dian ya. Ini untuk senam nifas itu yang tidak boleh melakukan yaitu pasien yang mengalami anemia berat atau punya riwayat jantung atau penyakit paru-paru ya. Seperti itu Mbak Dian. Ya, terima kasih Bu. Ya. Yang lain apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Ya Bu, jadi apakah ada Bu dampaknya bila ibu nifas tersebut tidak melakukan senam nifas Bu? Oh iya Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi senam nifas itu digunakan untuk melenturkan otot-otot dan organ kewanitaan. Apabila tidak dilakukan, maka dalam melakukan aktivitas akan terganggu dan lebih lama dalam pemulihan otot-otot. Begitu, Mbak. Ya baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana teman-teman, apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas Bu. Oh iya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup dulu ya sosialisasi ini. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Sekian sosialisasi tentang SOP senam nifas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.